Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar proses dan hasil belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Munandar dalam Suryono dan Haryanto tahun 2011 halaman 207 menyatakan bahwa pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat peserta didik aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. Menurut Trianto, tahun 2010 halaman 17 menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajar siswanya, mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun menurut pendapat Akib tahun 2013 halaman 66 menyatakan bahwa proses pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Profesor Surya tahun 2014 halaman 111 menunjukkan bahwa pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan di perilaku secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya. Atas dasar-dasar teori pembelajaran menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara siswa dengan guru dan lingkungan juga beserta seluruh sumber belajar yang lainnya, yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka untuk merubah akan sikap serta pola pikir siswa. Tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku serta didik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hasil belajar. Belajar merupakan hal terpenting yang harus dilakukan manusia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang senantiasa berubah setiap waktu. Oleh karena itu, hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang dinamis dan penuh persaingan dengan belajar, di mana di dalamnya termasuk belajar memahami diri sendiri, memahami perubahan dan perkembangan globalisasi. Menurut Purwanto, tahun 2011 halaman 46 menyebutkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku peserta didik akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa hasil belajar dapat perubahan dalam aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotor. Sedangkan menurut Hamalik tahun 2006 halaman 155 menyebutkan bahwa hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur untuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya, yang tidak tahu menjadi tahu. Dari pendapat maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi setelah mengikuti proses. Belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar baik dari ranah kognitif, pengetahuan, efektif sikap, dan psikomotor keterampilan, hasilnya dapat berubah berupa nilai atau perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dalam proses belajar terdapat persoalan, diantaranya ada input, proses, dan output. Input merupakan asupan dari guru berupa materi. Proses merupakan proses terjadinya perubahan kemampuan pada diri siswa, sedangkan
output adalah hasil dari proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, di antaranya kondisi jasmani dan rohani siswa, faktor lingkungan yang merupakan masukan dari lingkungan, dan semua seumurlah faktor instrumental yang dirancang untuk mencapai hasil yang diharapkan, untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sesuai dengan hasil belajar yang telah dicapai. Faktor keluarga, sekolah, yang masyarakat memegang peranan yang cukup penting dalam tingkat keberhasilan belajar siswa itu sendiri. Menurut Gigoy, mengelompokkan faktor yang mempengaruhi proses belajar di antaranya faktor materi, lingkungan, instrumental, faktor individual. Dari penjelasan sendiri dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah proses belajar itu sendiri, yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Selain itu, ada juga faktor lain, di antaranya faktor lingkungan, faktor instrumental, juga keluarga dan masyarakat sekitar. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat, guru dituntut kreatif dalam menyajikan pembelajaran agar siswa dapat menguasai pengetahuan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu langkah guru dalam menyikapi hal tersebut adalah belajar, menyajikan pembelajaran dengan metode instruksi. Belajar tidak hanya diperoleh dari sekolah, tetapi juga lingkungan. Kita harus menanamkan pemahaman siswa bahwa belajar tidak hanya diperoleh dari sekolah, melainkan juga lingkungan sendiri. Mungkin metode ini inquiry bisa membantu guru dalam menanamkan pemahaman tersebut. Metode ini mengajak siswa untuk belajar mandiri dengan kemampuan tanpa mengajak siswa untuk belajar mandiri dengan maupun tanpa membimbingan guru. Dalam hal itu, siswa mengembangkan kemampuan yang diperoleh dari lingkungan untuk menemukan suatu konsep dalam pembelajaran. Melatih siswa untuk memiliki kesadaran sendiri tentang kebutuhan belajarannya. Metode ini menekankan pada keaktifan siswa dan dalam menentukan suatu konsep pembelajaran dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan langkah pembelajaran tersebut, siswa akan dapat memiliki kesadaran tentang kebutuhan belajar. Penanaman kebiasaan belajar berlangsung seumur hidup. Penanaman kegiatan belajar yang berlangsung seumur hidup bisa dilaksanakan dengan metode inquiry. Dalam metode ini, siswa diarahkan untuk selalu mengembangkan pola pikirnya. Dalam mengembangkan konsep pembelajaran, siswa juga dituntut untuk selalu mencari pengetahuan yang menunjukkan pemahamannya terhadap konsep pembelajaran. Hal inilah yang menjadi langkah awal guru dalam penanaman terhadap siswa tentang pengertian bahwa belajar seumur hidup. Alasan penggunaan metode inquiry adalah dengan menemukan sendiri tentang konsep yang dipelajari, siswa akan lebih memahami ilmu dan ilmu tersebut akan bertahan lama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.